Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Rahman Yuryana dengan NIM 103012404035. Di sini saya akan membahas materi virtual machine dan security pada mata kuliah sistem operasi. Materi ini cukup penting karena virtual machine banyak digunakan di dunia server, cloud, sampai aplikasi sehari-hari. Dan security itu sendiri berhubungan langsung dengan keamanan data, akun, dan sistem operasi yang kita pakai setiap hari. Nah, di video ini, pembahasan akan dimulai dari pengertian dan konsep virtual machine, jenis-jenis virtualisasi dan hypervisor, lalu dilanjutkan ke konsep keamanan sistem seperti CIA Triad, Authentication, Hash, sampai Access Control. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama. Apa itu virtual machine dan virtualization? Nah, yang pertama, virtual machine itu adalah sebuah lingkungan sistem operasi virtual yang berjalan di atas komputer fisik, tapi seolah-olah dia adalah komputer sungguhan. Konsep dasarnya disebut virtualization. Nah, virtualization itu artinya kita meniru atau menggantikan interface sistem, baik itu hardware, sistem operasi, atau aplikasi, supaya satu mesin fisik bisa menjalankan banyak sistem secara bersamaan. Awalnya, konsep ini diperkenalkan sekitar tahun 1970-an, dan untuk menjalankan software lama di hardware baru. Dengan virtual machine, satu laptop atau server bisa menjalankan Windows, Linux, bahan OS lain secara bersamaan, tanpa harus diinstal ulang sistem utama. Semua resource seperti CPU, RAM, storage, dan input-output dipinjam dari hardware asli dan diatur oleh sistem khusus. Nah, mari kita masuk ke jenis-jenis virtualisasi. Dalam virtual machine, ada beberapa jenis virtualisasi, tergantung apa yang ditiru. Yang pertama adalah emulation. Nah, di sini seluruh hardware disimulasikan, jadi OS tamu tidak perlu dimodifikasi, tapi performanya lebih lambat. Contohnya seperti QEMU atau BOS. Yang kedua adalah full virtualization. VM hanya mensimulasikan hardware yang dibutuhkan saja, sehingga OS tamu bisa berjalan tanpa perubahan dan performanya jauh lebih baik. Contohnya ada VirtualBox, VMware, Workstation, dan Parallel. Yang ketiga, ada paravirtualization. Pada metode ini, OS tamu dimodifikasi agar berkomunikasi langsung dengan hypervisor melalui hypercall. Hasilnya lebih efisien, tapi OS harus disesuaikan, contohnya Xen. Nah, selanjutnya ada OS level virtualization. Di sini, kernel OS yang sama dipakai bersama, tapi aplikasinya terasa terisolasi. Contohnya ada Docker, Linux Container, dan BSD Jail. Dan yang terakhir, ada application level virtualization, seperti JVM, Wine, atau Rosetta. Nah, di mana yang divirtualisasi adalah lingkup aplikasinya. Kita masuk ke hypervisor dan tipe-tipenya. Nah, supaya VM bisa berjalan, dibutuhkan yang namanya hypervisor. Hypervisor ini adalah sebuah software inti yang bertugas mengatur virtual machine dan membagi resource hardware. Ada dua tipe hypervisor. Yang pertama, hypervisor tipe 1 atau bare metal hypervisor, berjalan langsung di atas hardware tanpa OS tambahan. Nah, hypervisor ini bertindak sebagai kernel asli, dan OS tamu berjalan seolah-olah punya kernel sendiri. Karena langsung di hardware, tipe ini sangat cepat dan aman, dan biasanya dipakai di server atau data center. Contohnya ada VMware, ada Microsoft Hyper-V, dan ada Sun Server. Lalu yang kedua, ada hypervisor tipe 2. Hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi host. Jadi kita install dulu OS-nya, baru hypervisor. Nah, biasanya digunakan untuk pembelajaran atau penggunaan pribadi. Contohnya itu ada VirtualBox, VMware, dan Parallel Desktops. Kita masuk ke virtualisasi CPU, memori, dan input-output. Nah, dalam VM, bukan cuma OS yang divirtualisasikan, tapi juga CPU, memori, dan perangkat input-output. Untuk CPU virtualization, satu CPU fisik bisa dibagi menjadi beberapa virtual CPU yang dijadwalkan ke virtual machine yang berbeda-beda. Nah, untuk memory virtualization digunakan teknik seperti shadow page table, di mana alamat memory virtual machine dipetakan ke memori fisik asli. Sedangkan untuk input-output virtualization, disk fisik diubah menjadi virtual disk yang sebenarnya adalah file besar di dalam sistem host. Semua proses ini dikelola oleh hypervisor agar tiap virtual machine tetap terisolasi dan aman. Oke, kita masuk ke
bagian security. Sebelum kita masuk ke bagian security, kita bahas dulu tentang file system. Nah, file ini adalah sebuah kumpulan data yang disimpan di media penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Setiap file ini memiliki metadata, yaitu data tentang data. Metadata berisi informasi seperti nama file, ukuran, lokasi, waktu dibuat dan dimodifikasi, serta hak akses. Nah, sistem operasi juga menyediakan operasi file seperti create, read, write, delete, open, dan juga close. File-file ini disusun dalam direktori, yang pada dasarnya juga merupakan file khusus. Struktur direktori biasanya berbentuk tree, agar mudah dicari dan diatur. Sekarang kita masuk ke inti keamanan sistem, yaitu Security Triad atau CIA. CIA terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Di mana confidentiality ini menjamin data hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak. Contohnya enkripsi, login user, dan pembatasan hak akses. Nah, ya. Selanjutnya ada integrity, yang dimana menjamin data tetap utuh dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Biasanya menggunakan hash, checksum, dan digital signature. Dan terakhir ada availability, menjamin sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan, misalnya dengan backup, server cadangan, dan melindungi dari serangan DOS. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan harus dijaga secara bersamaan. Selanjutnya, authentication adalah proses memastikan bahwa pengguna benar-benar adalah orang yang sah. Nah, authentication ini terdiri dari identification, yaitu pengenalan identitas, dan verification, yaitu pembuktian identitas. Metodenya bisa seperti password, seperti kartu atau OTP, dan seperti biometrik. Password biasanya disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli. Nah, hash sendiri adalah fungsi satu arah yang mengubah data menjadi nilai tetap. Ciri-ciri dari hash itu biasa tidak bisa dikembalikan ke data asli, dan perubahan kecil menghasilkan hash yang sangat berbeda. Contoh algoritma hash itu ada MD5, SHA-256, dan SHA-512. Nah, hash ini sering dikombinasikan dengan salt untuk mencegah serangan dictionary. Selain authentication, ada juga access control. Nah, access control ini mengatur siapa saja yang boleh mengakses dan apa saja yang boleh diakses, dan sejauh mana yang bisa diakses. Model access control antara lain ada discretionary access control, mandatory access control, dan role-based access control. Dan RBAC adalah yang paling umum karena hak akses diberikan berdasarkan peran, bukan individu. Sebagai penutup, hari ini pada video ini saya telah membahas materi tentang virtual machine dan security, mulai dari konsep virtualisasi, jenis hypervisor, hingga keamanan sistem seperti CIA Triad, authentication, hash, dan access control. Nah, materi ini sangat penting karena menjadi dasar sistem operasi modern dan teknologi cloud yang kita gunakan saat ini. Semoga penjelasan yang telah saya buat bisa membantu teman-teman memahami materi sistem operasi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.